Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihi almuttaqina bikitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzil ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat-Nya untuk kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita bisa kita manfaatkan untuk ketaatan kepadanya. Salawat serta salam kita aturkan kepada uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian fikih kita sampai kepada nawaqidul wudu. Pembahasan terakhir bab nawa, Pak. Sih kemutan mboten. Kula nggih pun kesupen, Pak. Pun dugi pun diprei setunggal ya, Pak. Karena apa napa niku mboten ngertos acara, Pak. Karena ada acara nggih. Akhirnya harus diliburkan. Seingat saya ya, tentang pembatal wudu, masul farj, memegang kemaluan itu sudah ya. Ya, sampun berarti ya. Lamsul mar'ah al-ajnabiyyah ghairul mahrami min ghairi ha'ilin. Memegang bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ajnabiyah itu termasuk pembatal wudu atau bukan? Pun dereng ya. Nah, alhamdulillah berarti niki kena ya, Pak. Yang selanjutnya, lamsul mar'ati al-ajnabiyati ghairu mahrami min ghairi ha'ilin. Oh, diulang dari nggih. Kula biasane ngeten, Pak, tapi kok tahu-tahu langsung njujuk mriku wae. Biasane kula ulang riyin. Nggih. Nawaqidul wudu, pembatal wudu yang pertama menika napa? Zawalul aqli, hilangnya kesadaran atau hilangnya akal sehat nggih. Berarti termasuk kalau kita bahas menika napa? Tidur. Ampun tak ya? Tidur itu pembatal wudu atau bukan? Ya, nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Wahtalafan nasu fi naumin naqid lil wudu. Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis tidur yang membatalkan wudu. Tah nom tah cilik wae. Jeder ngoten. Nggih. Kata Imam An-Nawawi, ala thamaniyata madzahib dzakaraha An-Nawawi fi Syarhil Muslim. Sampai ada 8 pendapat mengenai tidur yang membatalkan wudu. Tapi dalam kesempatan ini beliau menyampaikan hanya 2 saja di antaranya yang dinukil oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Awwaluha, yang pertama, annau idza nama jalisan mumakkinan maq'adatu minal ard, duduk di atas tanah ya, kados ngeten niki wae, duduk mumakkinan maq'aduhu minal ard,
lam tangqudul wudu, selama dia tidurnya dalam kondisi duduk. Ya, pendapat pertama menyatakan lam yangqud, ini tidur semacam itu tidak membatalkan wudu. Ya, sawaun qalla au kasur, baik tidurnya itu sebentar atau lama, sing penting dalam kondisi duduk, itu tidak membatalkan wudu. Ini menurut salah satu pendapat. Dan wa kana fis sholati au kharijiha, termasuk dalam sholat ataupun bukan. Wa hadza madzhab Syafi'i, ini merupakan pendapatnya mazhab Syafi'i. Jadi asalkan tidurnya dalam kondisi duduk itu tidak membatalkan. Pendapat yang kedua, ya, ketika ya tidur itu dianggap membatalkan manakala tidurnya dianggap tidur yang lama, baik dia duduk ataupun terlentang atau berbaring. Yang penting tidurnya ketok rodok suwe ngoten, dirasa lama sehingga kesadarannya itu betul lap pun lape mboten lap terus celap ngoten Mbak, terus kelingan mboten, tapi lape dangu. Nah, ketika semacam itu menurut mazhab Hambali, apapun bentuk tidurnya ketika dia lama maka wudunya batal. Entah entah dia duduk atau berbaring, asalkan tidurnya lama maka dianggap batal. Kemudian yang selanjutnya, khuruju syai'in min ahadis sabilaini, keluarnya min baulin au ghaitin au rihi duburin, keluarnya dari dua lubang apapun itu, ya, maka itu termasuk pembatal wudu. Ketika batal wudunya maka otomatis sholatnya juga batal. Kalau imam tinggal dilanjutkan yang di belakang imam. Makanya di belakang imam alhamdulillah tadi pun rakaat kedua, ya. Sudah bacaan jaharnya pas baru kok batal, akhirnya ya dilanjutkan yang kedua langsung saja. Sami Allah, atau dalam imamnya dalam batal dalam kondisi apapun, misalkan dalam kondisi sujud, ya sudah, dia langsung berdiri kemudian megang yang di belakangnya, ya, ampun ditendang Pak, ya. Ketika sujud ampun ditendang, diplek ngoten sebagai isyarat bahwa iya, saya batal kan begitu Pak, ya. Silakan diganti. Lah gantine pripun Mas? Mosok pas sujud berangkang tuk maju. Nggih mboten, nggih. Diteplok ngeten kok ternyata imam, berarti memang suruh ganti. Silakan berdiri nopo, bagaimana dia bisa ke tempat imam, boleh berdiri atau setengah berdiri langsung posisi sujud. Allahu Akbar, suaranya pun benten, pun gantos imam. Jadi begitu. Jadi dalam kondisi apapun ketika batal pun plus boten sah ragu wae, ketika ada imam batal langsung ditinggal mawon. Ya, ning ketoke jarang imam batal. Selain ini pun nate dereng, Pak. Seumur hidup. Ketoke dereng wae. Dereng nate nembe iki wau ketoke. Nggih. Enten apa wallahu alam ndak tahu, Pak, nggih. Mungkin ya diempet wae. Diempet boten napa-napa. Selanjutnya masul farji, ya, memegang kemaluan itu membatalkan wudu menurut pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama membatalkan kemaluan, memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Tentunya memegang tanpa perantara, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan itu wudunya batal. Ini pendapat mayoritas para ulama berdasarkan hadis, ya. Wa yatawaddo man massa dzakarahu. Silakan wudu bagi mereka yang memegang kemaluannya tanpa perantara, langsung megang dengan telapak tangan, itu
membatalkan wudu. Kalau ada perantara, wudunya tidak batal. Adapun pendapat yang kedua, pendapat dari mazhab Hanafi, bahwasanya memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Seolah-olah kontradiksi, Pak. Memang bertentangan. Yang satu pendapatnya berpendapat batal, hadisnya kata, Pak, ada sekitar 5 hadis niki. Yang satu itu menyatakan menurut mazhab Hanafi memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Dasarnya apa? Berdasarkan hadis dari Talaq bin Ali, ar-rajul yamassu zakarahu, alaihi wudu. Ada seseorang yang memegang kemaluan, ya Rasulullah, apakah dia harus wudu? Artinya dia sudah suci, sudah wudu, memegang kemaluan, apakah dia harus wudu? Apa jawab Rasul? Innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluan itu bagian dari anggota badan. Rasulullah tidak menjawab batal mboten, tapi beliau sampaikan kemaluan itu bagian dari anggota badan. Sedangkan kita pegang anggota badan, pegang hidung, pegang tangan, batal mboten? Nah, maksudnya Rasulullah begitu. Seperti anggota badan yang lain. Sehingga menurut mazhab Hanafi, pendapat mereka bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Loh, pendapatnya loro Mas berarti. Nggih. Dalam persoalan ini para ulama punya 2 pendapat. Lah sing bener sing ndi, Mas? Mboten sing bener, Pak, nggih. Yang pendapat lebih mendekati kebenaran berdasarkan dalil yang mana? Menurut kami sebagaimana pendapatnya mayoritas ulama, jumhur ulama. Apa pendapat mereka? Membatalkan wudu. Memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Kenapa pilih pendapat yang pertama? Ternyata setelah dilihat hadisnya, hadisipun ternyata sama-sama sahih. Sami-sami sahih, Pak. Yang sahih terus pripun? Hadis sing pertama sahih, sing kedua nggih sahih. Oh, berarti napa mboten konsisten? Mboten. Dilihat nanti. Ternyata hadis yang pertama itu jalurnya banyak. Jalur menika arah sing ngriwayataken hadis, Pak. Sing nyeritake hadis jalure fulan A B C D. Yang jalur yang kedua FG dan seterusnya. Nah, jaluripun kathah. Kalau hadis yang kedua cuma satu jalur tok. Akhirnya para ulama lebih mengedepankan, lebih memilih pendapat menganggap memegang kemaluan adalah pembatal wudu. Selanjutnya, khurujul madhi awil wadi, ini sudah keluarnya madhi ataupun wadi itu juga pembatal wudu. Tadi sudah kita bahas, keluarnya sesuatu dari kemaluan itu membatalkan wudu. Yang selanjutnya, lamsul mar'ati al-ajnabiyyati ghairul mahrami min ghairi hailin. Memegang wanita ajnabiyah. Wanita ajnabiyah berarti bukan muhrim, ghairul muhrimi, ya. Bukan muhrim, muhram, ya. Bukan muhrim, orang yang boleh kita nikahi, ya. Berarti apa hukumnya? Misalkan kalau istrinya bersentuhan dengan kulit suami itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau bersentuhan dengan kulit tonggone, misalnya pas wudu kamar mandinya cuma satu, kan kadang ngoten di tempat masjid pemberhentian safar itu kan kadang tempat wudu cuma satu, atau di tempat pariwisata ada masjid tempat wudunya cuma satu, umpel-umpelan, laki perempuan bersentuhan. Ketika bersentuhan kulit sama kulit menika, mar'ah al-ajnabiyah ghairul mahrami, yang dia bukan mahram, min ghairi hailin, tanpa pembatas.
boten di atas kain, boten ngagem kaos tangan. Jadi langsung kulit bertemu dengan kulit. Nah, apa hukumnya? Ya, pendapat ada nanti 3 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, ya, yang menyatakan bahwasanya menyentuh kulit wanita ghairul mahram itu yang kudul wudu, bisa membatalkan wudu. Itu termasuk pembatal wudu. Sentuhan kulit sama kulit laki-laki perempuan ajnabiyah bukan mahram itu membatalkan wudu. Pendapat pertama ini merupakan pendapat dari mazhab Syafi'i, ya, berdasarkan ayat, ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-6, aula mastumun nisa, pembatal wudu itu atau seseorang harus bersuci ketika lamastumun nisa. Lamastum nisa ini kan apa? Menyentuh wanita. Terjemahan secara lughawi, secara bahasa menika yang menyentuh wanita. Ayat tersebut teksnya menyatakan menyentuh wanita. Salah satu pembatal wudu. Seseorang harus berwudu sehingga menyentuh kulit wanita yang bukan wanita mahram, maka dia wudunya dianggap batal, ya. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya. Pendapat kedua menika menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menika mengrada benten, Pak, ya. Apa pendapatnya? Pendapatnya menyentuh kulit wanita bukan mahram itu tidak membatalkan wudu. Sehingga nanti saya pernah dengar salah satu ceramah, ya. Katanya ketika jamaah haji Indonesia yang mau berhaji nanti ketika sampai di Arab Saudi mereka sudah berpindah madhab. Ketika di Indonesia madhabnya mungkin Syafi'i, ketika di Arab Saudi sana ketika sedang haji atau umroh berpegang menggunakan madhab Hanafi. Sehingga ketika tawaf, ya, bersentuhan dengan kulit wanita, ya, yang ajnabiyah bukan muhrim, ya, bukan saudara kita, maka wudunya tidak batal. Jadi ya tetap tawaf saja. Kalau mazhab Syafi'i mungkin bingung, Pak. Kalau berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i, kenapa? Nanti kalau bersentuhan itu bisa membatalkan wudu, harus wudu, ya, harus wudu terus. Mau tawaf harus wudu, masya Allah, ya. Itu memberatkan sehingga berpindah ke mazhab Hanafi. Dalilnya apa? Dalilnya aula mastumun nisa. Memaknai lamastumun nisa itu maksudnya adalah apa? Hubungan badan suami istri. Menyentuh itu maksudnya hubungan badan, bukan makna hakiki sentuhan, bukan. Sentuhan itu artinya bahasa kiasan. Nah, kan gitu. Jadi karena dia bersentuhan berhubungan badan itu makanya dia harus bersuci. Maka menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Apalagi ada sebuah hadis salah satu istri Rasulullah, itu di sini nanti hadisnya kami bacakan, ya. Qabbala li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atahu Aisyah wa huwa shaimun. Ponate Rasulullah menika, nggih, mencium istrinya Aisyah sedangkan Rasulullah dalam kondisi puasa. Waqal, kemudian Rasulullah bersabda, innal qublata, sesungguhnya ciuman itu la tangkudul wudu, tidak membatalkan wudu. Berdasarkan keumuman hadis ini, ya, maka mazhab Hanafi berpendapat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, bahwasanya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tergantung, bisa membatalkan, bisa
Tidak. Kenapa? Tergantung yang bersentuhan. Ketika yang bersentuhan ini menyentuh, kemudian muncul syahwat, maka disertai dengan syahwat, maka wudunya batal. Ya, ini pendapat ketiga. Ketika bersentuhan ini tidak dibarengi dengan syahwat, maka wudunya tidak batal. Dan ini merupakan pendapat jumhur, pendapat mazhab Maliki, pendapat mazhab Hambali. Ya, pendapat yang ketiga. Mana pendapat yang lebih kuat? Ya, kalau saya pendapat tengah-tengah tadi, ya, pendapat yang ketiga. Kalau dibarengi dengan syahwat itu membatalkan wudu. Ya, kalau tidak dibarengi dengan syahwat itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena Rasulullah memadukan hadis ataupun ayat. Karena Rasulullah itu pernah mencium istri beliau. Ya. Ketika tidak dibarengi dengan syahwat, tentunya Rasulullah bisa mengontrol syahwatnya beliau. Ya. Tentunya hal ini ketika tidak dibarengi dengan syahwat, maka tidak menyebabkan wudunya batal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perkara selanjutnya, aklu lahmil ibil, ya, yang membatalkan wudu diantaranya pendapat, ya, aklu lahmil ibil, memakan daging onta. Ini kita tidak perlu kita sampaikan sekarang. Makan daging onta menurut mayoritas ulama layang kudul wudu, tidak membatalkan wudu, ya. Adapun nanti menurut mazhab Hambali, Hanabalah, yang kudul wudu bisa membatalkan wudu. Ini kita enten mriki mboten enten unta dibeleh. Enten sing pun nate makmi wak unta. Dereng kok. Sing pun nate haji napa umrah pun nate makmi wak unta. Ya nggih dereng enten mriku sing digoleki nggih masakan Indonesia kan ngoten. Jangan asem apa iwak pitik kan ngoten. Bukan masakan sana. Nah nanti kalau misalkan ada yang diberi kesempatan oleh Allah ke sana memakan daging onta, itu menurut mayoritas ulama tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan itu menurut mazhab Hambali saja. Selanjutnya yang kelima, hamlul mayyit au ghusluhu, ya. Membawa jenazah atau memandikan jenazah itu membatalkan wudu atau tidak. La yanqudu bihil wudu'a indal jumhur li'annahu lam yarid fihi nassun syar'iyyun. Membawa jenazah, memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu. Ketika misalkan kita memandikan, kita membawa jenazah, misalkan kan biasanya jenazah dibawa dulu, dibawa ke masjid kan gitu Pak, langsung disolati kan. Nah yang bawa ini wudunya tidak batal, ya. Kenapa? Ya. Wa yanqudul wudu bihamlil mayyit aw ghuslihi indal Hanabalah. Karena ada nanti, kenapa hal ini dibahas? Ada sebagian kaum muslimin dari para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwasanya orang yang bawa jenazah, orang yang memandikan jenazah itu wudunya dianggap batal menurut mazhab Hambali. Tapi mayoritas ulama berpendapat itu tidak membatalkan wudu. Lah kok bisa ada perbedaan Thomas? Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ghassala mayyitan falyaktasil. Barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi, ya. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang membawanya maka hendaknya dia berwudu. Enten hadis ngoten niku. Yang kedua,
hadis riwayat Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa hasanahu. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadisnya hasan. Dari sini nanti para ulama mazhab Hambali berpendapat kalau memandikan jenazah kemudian membawa jenazah itu bisa membatalkan wudu. Tapi enten yen kita sing di soal mboten niku eta ya Pak. Yen ajeng beto jenazah nggih orang gagas wudu napa? Mboten kan ngoten. Padahal mau salat ya disiapkan, nanti yang mau membawa jenazah persiapan dia wudu dulu, nanti ketika letakkan jenazah dia bisa langsung ikut salat. Wudunya tidak batal menurut mayoritas ulama. Adapun menurut mazhab Hambali batal. Tapi kalau biasanya di masyarakat ya, itu malah justru yang menjadi kebiasaan ketika seseorang mengantar jenazah. Setelah mengantar jenazah menika pulang atau bahkan sampai kuburan pulang, apa yang dilakukan? Nah, pasti semua baju dilucuti ya siji-siji, didewek nggih napa mboten? Nggih, di masyarakat kok nggih. Kemudian bar niku langsung wadus, bahkan keramas, masya Allah, ya, bersih. Loh, lah ngoten niku angsal napa mboten to Mas? Dan kalau cuma prakteknya kados ngoten niku wau bar ten kuburan mungkin nyewain duduk bar niku wangsul langsung siram mboten napa-napa, dia pulang mandi ndak masalah. Keluar keringat kan ngoten kok. Oleh kondisi panas tidak masalah. Sing dados masalah menika enten tambahanipun ada embel-embel. Nggih, napa embel-embel ya, Pak? Ora adus kawanan, Pak. Nggih, sawanan niku napa to, Pak? Kula bingung sian. Enten sing saged jawab, Pak. Sawanan niku napa? Kesurupan. Ketoke kula yakin sing pun nate ngeterke jenazah ten kuburan set dianten niku ketoke mboten adus kabeh. Kan mboten lho. Sawanan mboten. Mboten. Realitanya seperti itu, faktanya seperti itu. Nggih mboten sawanan, biasa mawon. Nah, yang salah itu ketika dibarengi dengan keyakinan seperti itu. Kadang macam-macam kita Indonesia niku nggih. Macam-macam Pak nggih, enten nggih mawon. Kula pun nanti ditangeti nggih, napa? Mas, yen wanita hamil itu angsal mboten memandikan apa? Menyolati jenazah. Angsal mboten, Pak? Wanita hamil. Wah, medeni Mas. Aku yang jawab oleh engko yang bali sawanan. Kan ngoten. Nah, ini jadi kadang kita bingung, Pak. Bingungnya apa? Dalam pembahasan sholat jenazah, bingung dalam artian bingung lucu ngoten, Pak. Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah itu tidak ada syarat seseorang wanita asalkan dia suci, kan begitu. Kemudian dia mensolatkan, silakan, ya. Lah terus sawan kuwi bahasa ngendi, Mas? Lah kuwi mboten ngertos ini. Bahasa saking pundi, Mas? Dari mana dia berasal? Sawan apa sowan, Pak? Sawan, Pak. Itu keyakinan, Pak, ya. Keyakinan yang kalau keyakinan itu juga harus ditimbang dengan ajaran Islam. Walaupun kita orang Jawa, tapi Jawa kita adalah orang Islam. Mboten diwalik Pak nggih. Islam neng Jawa, mboten ngoten tapi Jawa tapi Islam. Ya. Adat boleh kita kerjakan, tapi ya dilihat dulu keyakinan kita, syariat, ajaran kita. Kalau sesuai tidak apa-apa kita lanjutkan. Tapi kalau tidak sesuai hendaknya kita tinggalkan. Kalau keyakinan seperti itu tadi memang bertentangan dan menurut kami tidak ada syariatnya, apalagi ada tambah-tambahan apa? Mungkin sawanan kesurupan ya lahir sing pas nyolatke napa dalam kondisi hamil anake nyeprot drijine 11 wae. Nah, misalnya ngoten. Ya. Tidak ada seperti itu ya. Semuanya itu dalam surat
Al-Hadid mungkin ayat 22 23. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa musibah apapun yang menimpa di bumi dan apa yang menimpa manusia itu semuanya telah termaktub, tertulis di Lauful Mahfud, di dalam kitab namanya Lauful Mahfud. Min qabli an nabra'aha, sebelum semuanya wujud. Artinya sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah, sebelum manusia diciptakan oleh Allah, itu Allah sudah menetapkan nasib ataupun peristiwa yang menimpa manusia. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu mudah, ya. Maka tadi pas sholat di dalam Islam tidak ada keyakinan ketika nanti mensolatkan jenazah anaknya lahir dalam kondisi tidak normal, atau setelah dari kuburan kalau tidak mandi atau tidak wudhu nanti menyebabkan mboten saged sare, tapi napa namanya Pak? Tom-tomen, ngertos tom-tomen? Nggih. Oh, tom-tomen. Nah, ini garek pikirane, Pak nggih. Nggih. Kok kepikiran terus ra iso tur tom-tomen yen kowe ra adus, lha ki mau adus ora? Ya wis jeneng ngono medeni wong gampang, Pak nggih. Itulah kadang lucu ya. Jadi hal semacam itu di dalam Islam tidak ada, ya. Keyakinan semacam itu pun los kemawon. Kok saya susah tidur, kebayang terus. Itu memang tergantung pikiran kita. Karena buktinya banyak orang yang semacam itu ya ikut ke pemakaman, tapi ketika pulang mereka tidak mandi, ya toh biasa saja, turune malah barisan nganti subuh angler pakai kemeselan wau bar duduk kan ngoten penak turune. Itulah ya di dalam syariat Islam. Nah, ketika adapun di dalam syariat Islam itu yang dibahas malah yang bawa itu ketika dia sudah berwudu maka wudunya tidak batal. Kemudian yang memandikan ya tergantung Pak ya, kalau memandikan ketika yang memandikan memegang kemaluan maka ini juga membatalkan wudu, ya. Tapi kalau tidak ya wudunya tidak batal. Ini menurut jumhur ulama. Selanjutnya asyak fil wudu, ragu-ragu dalam wudu. Artinya begini, ya. Wudu saya tadi batal atau tidak? Wuduku batal apa mboten? Misalnya ngoten niku, ragu-ragu semacam ini nanti para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ini menurut mayoritas ulama, ya, ragu-ragu itu tidak membatalkan wudu. Ya. Terus misalnya panjenengan aku mau batal ora ya, padahal yakin wau pun wudu. Berarti kan sing yakin menika napa? Kula sampun wudu, berarti kondisi saya sudah suci, yakin Pak nggih. Kemudian sing meragukan menika napa? Batal. Misalnya ngentut, aku mau ngentut napa dereng? Ngentut napa? Mboten. Kan sesuatu yang meragukan. Yang meragukan tidak bisa menghapus sesuatu yang ditetapkan dengan sesuatu yang meyakinkan. Wudu tadi yakin kita suci, batal tadi kita ragu, maka dihitung yang mana? Dihitung yang masih suci. Jadi tidak membatalkan wudu. Karena ada nanti menurut mazhab Maliki bahwasanya barang siapa yang ragu-ragu pada wudunya, maka itu yang kudul wudu, bisa membatalkan wudu. Li'anna dhimmah amirah. Karena pada hakikatnya ya, manusia itu hukum asalnya kan tidak dalam kondisi bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya pembatal wudu yang terakhir, al-qahqahatu fis shalah.
ya, kohkohah fis shalah, tertawa terbahak-bahak ngakak, la tangkudul wudu indal jumhur. Niki ketok tiyang sepah mboten enten wae. Enten sing pun nate kepingkel-pingkel pas salat. Mboten enten. Paling mesem nggih napa nggih. Ngertos polane cah cilik ning ngarepe lucu kadang wae. Mesem tok beran. Mboten wantun ngguyu. Tapi kalau sampai ketawa, ya ketawanya sampai kepingkel-pingkel, niku napa membatalkan salat ning mboten membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini enten pertanyaan. Monggo yen enten masih ada beberapa menit. Isak jam pinten, Pak? 5 menit lagi ya. 5 menit atau 4 menit. Enten pertanyaan silakan. Kami persilahkan yen enten. Bismillah. Diunjuk Pak nggih. Nggih, pripun Pak? Nggih. Memegang kemaluan jumhur membatalkan wudu. Besar. Nggih. 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 Lain nggih. 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 Yang pertama, ketika kita mandi janabah disunahkan untuk berwudu. Nah, ketika berwudu kemudian sebelum mandi janabah kita mulai kan wudu dahulu. Ternyata tidak sengaja menyentuh kemaluan. Ketika sentuhan itu, ya kalau para ulama menjelaskan min batinil rasghaini, telapak tangan bagian dalam. Jadi ketika telapak tangan bagian dalam ini menyentuh secara tidak sengaja, ya, maka hal ini kalau tidak sengaja tidak membatalkan wudu, tidak sengaja. Tapi kalau dengan sengaja maka wudunya batal. Itu Pak nggih. Nggih. Pripun? Iya. Iya. Nanti kalau wudunya batal setelah mandi perlu mengulangi wudu kembali atau tidak? Nanti terjadi perbedaan pendapat, Pak. Karena apa? Hadas ketika mandi, ya, hadas besar saja bisa bersih, apalagi bisa dipahami, Pak. Kenapa terjadi perbedaan? Ada yang berpikir begini, ya. Cara berpikirnya begini, hadas besar saja bisa dibersihkan dengan mandi, apalagi hadas kecil. Maka sehingga ketika seseorang mandi janabah itu tidak perlu mengulangi wudu karena hadasnya sudah terangkat dengan mandi tadi. Ya, yang pertama begitu. Yang kedua,
seseorang yang mandi janabah tetap harus mengulangi wudu. Ketika tadi wudunya batal Pak ya, maka dia harus mengulangi wudu. Dan pendapat yang kedua ini yang kami anggap lebih kuat Pak ya. Ketika batal maka dia harus mengulangi wudu. Kenapa? Karena wudu itu tata cara sifatnya itu sendiri berbeda dengan mandi besar. Toh kalau seseorang enggak janabat saja, tidak janabat seperti kita begini, cuma hadas kecil saja, itu kita diwajibkan wudu kan begitu. Maka itu pun juga demikian. Kemudian yang kedua, intiqalul madzhab, berpindah madzhab itu gimana Mas? Ya, kok seolah-olah ketika di sini madzhab Syafi'i, ketika keseharian itu madzhab Syafi'i, kok di sana berubah jadi madzhab Hanafi. Ketika terkesan seolah-olah meremehkan madzhab, mencari yang mudah kan begitu. Dalam hal intiqalul madzhab itu boleh-boleh saja. Apalagi kalau berpendapat begini Pak, mencari sesuatu yang lebih mudah ya, karena nanti kalau dipraktekkan di mazhab Syafi'i nanti akan memberatkan jamaah. Sedangkan syariat Islam itu pada hakikatnya yasiru wala tu'asiru, dipermudah bukan dipersulit. Maka ketika seperti ini, ketika mau tetap kolot padahal kan tidak harus bermadzhab Syafi'i. Yang penting masih mengikuti 4 mazhab, akhirnya pindah ke mazhab Hanafi. Untuk apa? Tashilan, untuk memudahkan biar tidak terjadi masyaqqah, sesuatu yang memberatkan jamaah. Coba bayangkan kalau misalkan membatalkan tadi pakai mazhab Syafi'i, membatalkan padahal baru tawaf pas haji, rame betul. Wudune tidak mentar. Satu orang sing nunggoni sinten, mengke sing nuntun buyar, malah menyebabkan apa? Hilang dan lain sebagainya, banyak madharatnya, malah memberatkan, sehingga boleh seseorang berpindah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang tidak boleh itu ketika seseorang meremehkan, bukan terkesan tadi Pak, tapi memang benar-benar meremehkan syariat. Kadang ikut mazhab Syafi'i, kadang ikut mazhab Hanafi, tapi dalam rangka untuk mengikuti hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Itu tidak boleh. Pas lagi pengen mazhab Syafi'i, di kesempatan yang lain ganti mazhab Hanafi, itu tidak boleh. Kenapa berpindah-pindah? Karena secara nafsunya lebih gampang yang ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya dia mazhab Hanafi ya, tapi karena lagi males ya, itulah pas hujannya lebat ya, dia ganti jadi mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i. Akhirnya boleh jamak karena hujan. Nah itu tidak boleh kayak gitu. Padahal sebelumnya dia mazhabnya Hanafi. Artinya boleh kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini dalam sholat, misalkan bukan kadang ya, dalam satu hal kita mengikuti mazhab Syafi'i, satu hal mengikuti mazhab Hanafi atau mazhab Hambali, boleh. Yang penting bukan karena mengikuti hawa nafsu, tapi karena mengikuti dalil yang dianggap lebih kuat. Kan benten Bang ya, orang yang mengikuti pendapat yang berbeda-beda karena dalil dianggap lebih kuat, dengan orang yang mengikuti berbeda-beda tapi lantaran apa? Menuruti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Oke, monggo. Nggih. Nggih. Bon. Oh ya. Berwudu sebelum mandi janabat itu hukumnya sunnah. Jadi tidak harus wudu, tapi lebih baik wudu rumiyin ya. Nanti kita bahas ahwalu wujubil wudu. Kondisi-kondisi kita itu wajib wudu. Satu, kondisi-kondisi kita dianjurkan untuk wudu kapan saja. Ya, itu nanti kita bahas setelah pembahasan ini insyaallah. Betul Pak ya? Jawabannya tadi sunnah hukumnya. Silahkan dikerjakan, tapi kalau tidak dikerjakan tidak masalah dan tidak berdosa. Tadi masih ada satu? Tidak ada? Cukup ya? Kita cukupkan sekian. Insyaallah pembahasan yang akan datang seperti yang kami sampaikan, yaitu kondisi-kondisi yang seseorang wajib harus berwudu,
kondisi-kondisi di mana seseorang dianjurkan untuk berwudu. Kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.